رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي lillahi rabbil alamin. Pemirsa dimanapun berada, tak terasa setengah Ramadan telah meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang diampuni Allah dari dosa-dosanya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk di bulan Ramadan ini, ya khawafillah, di antara mereka yang diselamatkan Allah dari siksa neraka. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan raqima anf, celaka mereka orang-orang yang telah datang kepada mereka Ramadan thumma salakh, lalu kemudian Ramadan jauh pergi meninggalkan mereka, qabla an yughfarala, sementara dosa-dosanya yang banyak belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam ini kita akan memetik ibrah, durus, pelajaran, hidayah dari keagungan kemuliaan ayat-ayat Allah dalam surah Al-Isra. Malam ini kita akan mentadabburi ayat ke-73 dan 74 surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilayk litaftari 'alaina ghayrah wa idhan lattakhadhuka khalila walaula an thabbatnak laqad kitta tarkanu ilayhim syai'an qalila. Allahu akbar. Wa in kadu, dan hampir saja mereka wahai Muhammad memalingkanmu dari apa yang kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ngada selainnya kepada kami. Dan jika demikian, mereka akan menjadikanmu teman sejati, teman setia. Dan sekiranya kami wahai Muhammad tidak meneguhkanmu, sungguh engkau akan condong sedikit kepada mereka. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari dua ayat ini ada beberapa ibrah, pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, hidayah, ibrah, mutiara tadabbur. Pelajaran pertama, ibrah, hidayah pertama yang bisa kita petik, bahwasanya orang-orang beriman, orang-orang yang menyerukan agama Allah, orang-orang yang mendakwakan Al-Quran, pasti akan diuji, pasti akan mendapatkan penentangan, ujian dari mereka yang memusuhi agama Allah, agar mereka yang menyerukan Quran, mereka yang mendakwakan Quran, mereka yang menyerukan agama Allah meninggalkan apa yang mereka seru kepadanya. Nabi Muhammad pernah ditanya dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga Imam Ibnu Majah, juga Imam Ahmad rahimahumullah. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Maka Nabi menjawab, al-anbiya, yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian setelah para nabi. Lalu kata Nabi, setiap manusia akan mendapatkan ujian sesuai dengan kadar keimanan setiap di antara mereka. Pemirsa, jangan tanya bagaimana ujian yang dihadapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Sa'id ibn Jubair meriwayatkan, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menyentuh Hajar Aswad. Lalu tiba-tiba orang-orang Quraisy melarang Nabi Muhammad sampai Nabi kemudian mau menyentuh Tuhan-Tuhan, berhala-berhala mereka. Hampir saja Nabi Muhammad kemudian mau melakukan apa yang mereka perintahkan, sampai Allah menurunkan wahyu peringatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak melakukan apa yang diserukan oleh mereka, orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka yang memusuhi dakwah para nabi, dakwah Al-Quran. Pelajaran kedua dari dua ayat ini
sahabat Spirit of Aqsa dimanapun berada, orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka yang memusuhi agama Allah, mereka yang memusuhi Al-Quran akan menggunakan segala cara agar para nabi, para rasul, mereka yang mendakwakan agama Allah yang hak ini, mereka yang mendakwakan Quran, berpaling, meninggalkan Quran, meninggalkan apa yang mereka suruh. Dan di antara yang mereka lakukan adalah mereka akan memberikan iming-iming duniawi, jabatan, kekuasaan, posisi yang dekat. Wa idzal lattakhaduka qalila, dijadikan bagian dari mereka, di bagian teman-teman terdekat sejati oleh mereka. Masih ingat bagaimana Rasulullah di awal dakwah Islam di Mekah, di tengah-tengah orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy mendatangi paman Rasulullah Abu Talib, lalu menawarkan iming-iming agar Nabi berhenti berdakwah, agar Nabi meninggalkan dakwanya. Jika Nabi mau meninggalkan dakwanya, ia akan diberikan kekuasaan, jabatan yang diinginkan. Jika Nabi mau berhenti mendakwakan Quran, maka Nabi akan dinikahkan dengan wanita yang paling cantik. Jika Nabi mau meninggalkan Al-Quran, maka meninggalkan dakwanya, maka Nabi akan diberikan harta seberapapun yang diinginkan. Akan tetapi Rasulullah mengajarkan kita keteguhan. Rasulullah mengajarkan kepada kita as-sabat. Ketika Nabi berkata kepada pamannya, fa wallahi ya ammi law wada'u syamsa an yamini wal qamara an shimali, seandainya mereka yang ingin memberhentikanku dari dakwah ini, dari seruan kepada Al-Quran ini, meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, sungguh demi Allah aku tidak akan meninggalkan dakwah Al-Quran ini. Pelajaran ketiga, tadabbur ketiga dari dua ayat ini, walaula an thabbatnak, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janjinya bahwa Allah akan senantiasa menjaga, menolong nabinya. Allah akan menjaga hamba-hambanya. Allah akan meneguhkan mereka. Mudah-mudahan ikhwah fillah, sahabat Spirit of Aqsa dimanapun berada, Allah senantiasa menyabarkan kita di atas ujian-ujian. Semoga ikhwah fillah, Allah memilih kita di antara mereka yang menolong agama Allah, di antara mereka yang senantiasa istiqamah, menyuruh manusia kepada Al-Quran, menyuruh manusia kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma istakhdimna wa la tastabdilna, ya Allah pilih kami, gunakan kami dan jangan pernah tinggalkan dan jangan pernah menggantikan kami. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik, ala dinik. Wahai Engkau Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkan hati setiap di antara kami di atas Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.